Saat kaki terhenti untuk menapaki sebuah negeri, hatiku pun perlahan menepi. Jejakmu tak lagi kucari, hingga rindumu pun sudah kuganti. Menjadi perjalanan singkat yang mengharuskanku untuk kuat, lalu melupakanmu lebih cepat hingga menemukan orang yang tepat. Alam terbentang sangat luas, hingga udara terbang bebas. Beberapa rapuh telah tumbuh oleh kaki yang membuat hatiku sembuh. Sebagian patah telah tumbuh oleh beban yang tak kurasa. Separuh patah juga mengalah dengan air mata yang tak kunjung reda. Sehingga ini adalah penyelesaian akhir dari sebuah titik pertemuan yang telah berakhir. Ini adalah base camp Via Prantunan. Nah, di sekitar base camp ini terdapat camp area, ya. Di sana warung, di bawah itu parkiran. Nah, jadi teman-teman kalau ingin ke Gunung Ungaran via Prantunan, nah teman-teman akan mendapatkan ini pemandangan yang sangat luar biasa tentunya. Mantap ya, Riz? Mantap jiwa. Jam 8 kita mulai mendaki. Jadi kita mau sarapan pagi dulu sebelum berangkat puncak. Baiklah, pada kesempatan pagi ini sebelum kita berangkat mendaki di Gunung Ungaran via Prantunan ini, sebelumnya kita membacakan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iris. Ungaran, hui. Kita start jam 9 pas. Nah, ini dia. Jadi kalau di Via Prantunan dia ada camp area. Jadi nanti view-nya di sana. Nah, jadi untuk mapnya nih, Bung Haris. Jadi gimana pengalamannya, Mas Bro? Pengalaman gimana nih? Nyasar. Jadi itu pernah tuh ke Gunung Kembang kan saya. Saya itu belum tahu tentang baca map di kertas gini. Terus itu seharusnya itu jalannya belok ke kanan, saya terus. Jadi itu memakan waktu pendakian sih. Oke, jadi hari ini kita nggak boleh salah lagi ya. Oke, ayo Mas Bro Aris. Yuk. Let's go. Halo teman semua, setelah sekian lama nggak muncak ya, kali ini ditemenin teman saya dari teman seperkampusan dari Medan, Mas Bro Aris.
Ya, ini pertama pendakian di Ungaran via Perantunan. Mungkin setelah pasca pandemi ini mulai muncak lagi. Waris. Oke, kita lanjut. Sekitar 15 sampai 20 menit dari base camp via Perantunan. Si Pak, Bu. Daun serai. Puncak ke kanan. Jadi ada sedikit cerita, ya lucu sedikit. Jadi tadi malam itu kita ngecas powerbank, Riz. Nah, pas udah nyampe pintu rimba, baru teringat kalau si powerbank ini masih di base camp. Terpaksa tadi Mas Bro Aris tadi ngambil ini, turun ke bawah bentar. Untung masih dekat. Nah, teman-teman nanti jika ingin ke Gunung Ungaran via Perantunan, untuk treknya sudah dibersihkan kanan kirinya oleh pihak dari base camp. Udah rapi. Sekitar 15-20 menit kita sampai di pos 1. Ini di pos 1. Jadi dari pintu rimba itu mungkin tadi terkendala waktu karena ada powerbank yang ketinggalan. Jadi tadi pas di pintu masuk gerbang rimba itu saudara saya tadi, saudara Haris, ngambil powerbank sebentar. Nah, ternyata dari pintu rimba ke pos 1 itu ya 10 menit lah, 10-15 menit itu udah. Mungkin selama di trek ini sepi karena mungkin kemarin udah banyak yang muncak. Jadi di parkiran base camp itu rame banget motor. Tapi di base camp tuh tadi malam cuman saya dengan saudara Haris yang tidur di base camp. Yang lainnya udah pada di puncak. Mungkin nanti di sepanjang perjalanan kita ini, Bung Haris, jumpa teman-teman pendaki yang turun. Kita naik, mereka turun. Nah, untuk plannya nanti, rencana ini mungkin kita ke puncak Rider. Nah, setelah dari puncak Rider, kita singgah sana. Kemudian nanti kita campnya di Bondolan, di Botok, di Botak, puncak Botak namanya. Puncak Botak itu di tengah. Nah, kita akan camp di situ dan bermalam di situ. Oke, ikutin terus. 4 orang dari Semarang semua. Ngecamp. Pantas kok di base camp banyak motor. Karena pada ngecamp. Cuman ada yang berangkat tadi pagi, Mas, jam 5 subuh. Iya, turun ya tadi, baru jumpa tadi, turun. Berangkat jam 5 subuh. Dari mana, Mas? Jogja aku, Mas. Dari Jogja. Tadi ada sendiri dari Jogja. Iya, yang baju biru tadi. Oh. Iya, benar. Gabungan? Bukan, beda. Oh, beda. Tadi aku jumpa juga tadi, Mas.
Setelah dari pos 1 tadi sekitar ya 15 menit ya sampai di pos 2. Di pos 2 itu sendiri terdapat, ya kalau masyarakat sini mengatakan batu jajar. Nah mungkin yang bentuknya Oh iya. berjajar apa ya. Ya, di sana juga ada batu jajar. Mas Bro Aris, pertama kali naik gunung itu kapan? Itu saya pertama kali naik gunung itu waktu SMA tuh. Pertama kali tuh. Itu di Gunung Kusubuit Pusubit itu di mana? di Samosir tuh, Danau Toba. Ketinggian? 1900 ya, 1900. 1900. 1900. Oke. View-nya itu Danau Toba. Tinggi. View-nya gunungnya itu Danau Toba. Selanjutnya untuk persiapan mendaki itu sendiri, sebenarnya apa sih yang perlu dipersiapkan? Fisik, Fisik. terutama fisik tuh. Paling persiapannya paling apa ya? Paling dibutuhkan lah kalau mendaki nih, fisik. Makanya kalau sebelum mendaki itu sebaiknya jogging atau 2 keliling lapangan lah, 2 kali atau 3 kali gitu. Biar fisiknya pas mendaki sudah siap. Untuk biaya pendakian di Gunung Ungaran ini, Mas Aris bawa uang berapa sih? 200 Mas, kurang lebih 200 lah. 200.000. Udah cukup itu. Nah, jadi untuk teman-teman dari Jogja itu ke Ungaran tuh tidak butuh biaya mahal ya. Dalam tanda kutip, kalau teman-teman semua punya alat yang contohnya seperti sleeping bag, kemudian ada nesting, headlamp sendiri, ya kan, matras sendiri, punya carrier sendiri, sepatu sendiri. Nah, untuk biaya 200 ini Mas Aris, mungkin yang kita sewa dari base camp itu apa aja sih? Tenda terus matras, apa lagi ya? Kompor. Hati-hati sambil tenang. Bawanya jangan dulu. Setelah 2 menit perjalanan dari pos 2, sekarang kita di pos 3. Jalur wisata. Dari pos 3 ke Ondoranto, estimasi jaraknya itu 10 menit. Oke, kita langsung gas ke pos 4. Kita sampai di pos 4, Kolo ke Ciko. Itu dari pos 3 tadi, untuk estimasi waktu 25 menit kurang lebih. Di pos 4 ini ada simpang. Kalau ke kiri itu dia ke Puncak Bondolan. Kalau ke kanan ke Rider. Kemudian bisa ke Puncak Botak. Nah, jadi nanti kita belok ke kanan. Kita mau ke Rider dulu.
Nanti setelah rider turun lagi baru ke Botak ngecamp di sana. Setelah 15 menit dari pos 4, kita sampai di lembah hantu. Nah, jadi dia lembahnya dia diapit oleh ini ya, 2 bukit atau gunung. Jadi dia vegetasinya sangat banyak ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan sehingga lembab. Dari lembah hantu ke Tanggul Boyo pos 5 itu estimasi waktu 15-20 menit. Oke, pos 5 kita rehat sebentar, minum dulu. Saudara Haris. Sekarang sudah ada di 2 simpang. Kalau ke kanan ini ke Riders, ke kiri ke Botak. Nah, kita ambil yang ke Riders dulu. Cuaca hujan. Padahal bentar lagi sampai di puncak Rider. Hujan. Ya, walaupun pakai ponco, tetap aja kalau hujannya deras ya. Lebih baik kita berteduh dulu, pakai flysheet. Mari kita makan. Semak belukar. Mantap. Semak belukar tajam-tajam. Hati-hati Riz ya. Tajam-tajam Riz. Mantap. Karena kemarin hujan deras,
Itu 3 jam. Terpaksa kita ngecamp di rider berdua. Setengah 12 malam. Ada teman-teman pendaki juga yang menyusul. Ini rupanya jalur mau ke puncak Botak. Banyak durinya, Riz. Iya mas, tebas aja. Treknya di ini, Riz, ya, dibersihkan ya. Nah, mungkin karena curah hujan tinggi, makanya treknya belum sempat atau gimana ya dibersihkan sama pihak perhutani base camp itu sendiri. Makanya masih alami kelihatan. Mantap. Di sana punya ridernya, di sana Botak. Ini kalau menurut saya treknya ekstrim. Karena ya 75 derajat lah ya. Tuh ke bawah sana. Banteng rider di sana tadi. Sebelum tadi ada bekas longsor, Riz, ya. Bentar lagi puncak Botak di atas. Semangat. Udah mau turun. Akhirnya setelah dari Banteng Rider, Riz, Gila. lewatin tanjakan yang super ini ya. Sudah 70 derajat merahnya. Banteng Rider. Kita ngelewatin bukit ini tadi ya. Terus ternyata di sini dia puncak Botak. Nanti di sini puncak Botak. Nah, kita turun ke puncak itu Bundolan. Puncak Bundolan. Setelah dari puncak Botak, melewati trek yang mantap jiwa. Oke, setelah ini kita pulang.